Hmm. Okay, very good afternoon, everyone. So today we're going to have a little chit chat, and for today, um, I will be talking in bahasa. Okay, jadi hari ini Mr. Julia akan bicara dengan bahasa Indonesia. Tema kita hari ini is what are you going to be? What do you want to be when you grow up? Okay, so I will start the slideshow in a minute. Okay, share screen. Share. Okay, so ini adalah topik kita hari ini. What do you want to be when you grow up? ICT edition. Ya. Jadi, Mr. Julio cuma mau share sedikit tentang apa sih definisi anak IT gitu ya. Kita sering ketemu dilema-dilema setiap hari gitu ya. Kita akan sering ketemu dengan stereotype atau ending kepada terutama anak-anak IT. Ya. Kita akan mulai dari yang pertama. Oke. Gue suka main komputer. Gue pasti cocok jadi anak IT. Says all teenager. Nah, benar atau tidak, kalau kita suka dengan komputer, kita pasti cocok jadi anak IT. Ya. Dengan stereotype atau bentuk yang seperti ini, Mister bisa bilang, betul. Kenapa? Karena untuk suka atau pengen bekerja dalam suatu bidang, itu kita harus suka dulu. Misalnya, kalian pengen jadi pemain basket, tapi nggak suka main basket. Ya, kalau case seperti itu, biasanya kalian nggak akan jadi pemain basket. Karena kita harus cinta, kita harus suka dulu pada satu hal, baru kita bisa uh, bekerja dalam bidang itu. Misalnya kalian tidak suka hitung-hitungan, nggak suka matematik, kemudian pengen jadi saintis atau fisikawan, itu sulit biasanya. Nah, kondisi idealnya adalah ketika kita sudah mulai suka dengan satu hal, dengan komputer, kalian mungkin bisa akan cocok jadi anak IT. Ya. Jadi stereotype, gue suka main komputer, gue pasti cocok di IT, bisa dibilang betul. Ya. Tapi kita harus kembali lagi pikir, apa sih anak IT itu bentuknya seperti apa kali? Apakah cuma sekedar suka komputer? Apakah bisa Excel, bisa Word termasuk anak IT? Apakah suka Photoshop termasuk anak IT? Kita akan bahas apa sih anak IT itu. Oke, kita lanjut. Apa sih definisi anak IT? Ya. Secara umum ya kalau misalnya kita bilang sebut anak IT gitu, pasti orang yang familiar dengan komputer. Misalnya kalian bisa benerin komputer, atau mungkin kalian bisa mengoperasikan Windows atau Mac dengan baik, dengan fasih gitu ya. Tapi dalam dunia pekerjaan itu bisa ditujukan pada staff yang berurusan dengan hardware atau komputer secara fisik. Ya. Itu definisi untuk anak IT dalam dunia pekerjaan dan dunia umum. Nah, jadi kalau misalnya orang tua kalian masih sering nih, ehm, oh komputer kamu rusak, coba kasih aja ke si Rio. Rio kan anak IT, Rio pasti ngerti. Padahal mungkin Rio nggak ngerti komputer, ngertinya coding gitu. Jadi definisi anak IT di Indonesia itu seringkali kurang tepat. Ya, kita akan bahas tentang apa sih anak IT yang sebenarnya. Ya. Jadi secara umum anak IT itu pasti suka dengan teknologi. Tapi orang yang suka dengan teknologi belum tentu anak IT. Beda ya. Anak IT suka teknologi, pasti suka teknologi. Orang suka teknologi belum tentu anak IT. Bisa 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 jadi Mr. Julio suka ganti-ganti gadget, kalian suka ganti-ganti handphone, suka ganti-ganti komputer gitu. Kalau kalian suka dengan gadget itu belum tentu kalian disebut sebagai anak IT. Karena beda. Anak IT itu lebih ke skill yang mereka miliki, ya. Jadi bukan sekedar suka, tapi memang cinta dengan teknologi. Nah, fokus karir kalian, ini yang akan Mr. Julio bahas kali ini ya. Mister, aku suka dengan IT. Nah,
IT yang seperti apa? Secara umum, karir dalam bidang teknologi itu dibagi jadi 3. Ya. Pertama itu kalian belajar soal hardware, atau komputer, atau benda fisiknya. Ya. Yang kedua itu kalian belajar soal software, atau programnya. Ya. Kalian belajar soal web design, soal programming, soal Photoshop, soal berbagai macam ilmu komputer di dalam softwarenya, itu masuk ke tengah. Dan yang ketiga, itu adalah brainware. Brainware ini adalah untuk mereka yang mungkin suka dengan dunia IT, suka berkecimpung dengan gadget, dengan komputer, dengan development, tapi merasa tidak percaya diri dengan hard skill atau skill khusus yang mereka punya gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi secara umum dibagi menjadi 3 ya. Pertama adalah hardware, kedua software, 3 brainware. Kerjanya jadi apa? Kalau kalian suka dengan hardware, biasanya tujuannya adalah menjadi engineer. Engineer atau dalam bahasa Indonesianya insinyur, ya, insinyur IT. Jadi kita akan bahas lebih lanjut untuk seperti apa. Kalau kalian suka dengan softwarenya, kalian suka ngedit-ngedit segala macam, itu bisa akan jadi scientist atau menjadi ilmuwan, ya, belajar ilmu dari komputer itu sendiri. Dan terakhir, brainware, kalau kalian suka dengan interaksi antara koneksi antara hardware dan software, bisa kalian akan jadi analis atau peneliti dalam bentuk korelasi atau hubungan antara hardware dan software. Kita akan bahas satu-satu. Ya. Oke, pertama, hardware itu akan masuk ke dalam jurusan computer engineering. Atau kalau kalian mau kuliah di Indonesia, ya, itu jurusan yang akan kalian pilih adalah sistem komputer atau teknik komputer. Ya. Belajar teknik. Jurusan ini mampu implementasi system. Jadi kembali ke dalam implementasi sistem yang yang masuk implikasi kepada software dan hardware. Tapi fokusnya itu lebih ke hardware. Jadi kalau kalian suka benerin ngerakit komputer, kalian suka main robotics, kalian suka misalnya berinteraksi dengan alat-alat berat gitu. Misalnya kita punya pabrik itu kan alat-alat robotnya banyak gitu ya. Itu biasanya pakai engineer. Mereka menggabungkan antara alat berat itu dengan program komputer supaya bisa beroperasi dengan efektif. Nah, di situ fungsi dari computer engineer adalah interaksi antara hardware dengan software. Fokusnya lebih ke real life application, practical. Dan itu nggak cuma di alat-alat berat ya. Misalnya kalian pasti semua punya handphone. Handphone itu kan butuh sinyal. Sinyal itu kan pakai data gitu ya. Dan data itu biasanya di teknologi itu kita pakai tower-tower sinyal yang akan memancarkan sinyal. Nah, salah satu computer engineer itu akan mereka melakukan setting pada tower-tower itu. Nah, karirnya, kalau misalnya kalian, oh aku memang suka sih, ini kayaknya cocok buat aku. Sistem komputer aku suka ngoprek-ngoprek gitu. Ngoprek, apa bahasa Inggrisnya? Tinkering. I like to tinker with stuff gitu. Nah, kalau kalian suka dengan hardware komputer, itu karirnya bisa jadi sistem engineer, bisa jadi programmer, bisa industrial engineer, hardware engineer, IT support, dan sebagainya. Ya. Jadi basically, ini adalah ilmu praktek, ilmu praktis. Gitu. Kelemahannya cuma satu biasanya. Kalau kalian nggak mau belajar, gitu, pasti teknologinya ketinggalan. Pasti, karena teknologi kan berkembang terus ya. Misalnya zaman 10 tahun lalu tuh Android tuh belum kayak gini, belum keren gitu. Nah, kalau zaman 10 tahun lalu tuh Android tuh masih cupu. Sekarang kalau kita bisa mau belajar teknik Android yang lebih baru, tapi nggak mau ngikutin ilmunya, masih ketinggalan. Ya. Nah, jurusan. Terus aku nanti SMA enaknya masuk mana, sih? IPA atau IPS? Pasti cocoknya IPA. Ya. Karena jurusan engineering atau teknik komputer itu akan banyak berurusan dengan logika, dengan angka. Sebenarnya nggak perlu kalian bisa ngitung gitu. Enggak, karena kalian ngitungnya akan terpakai komputer. Tapi logika di balik perhitungan tersebut itu bahkan sangat dipakai. Kalian harus banyak bermain dengan logika. Contohnya,
Kalian pasti tahu rumus Pitagoras, ya kan? Pitagoras itu gimana rumusnya, Mister Lupa? Oke. Alas kali tinggi bagi 2. Betul kan? Ya, itu untuk mencari sisi miring. Nah, mau angkanya diganti seperti apapun, misalnya alas kali tinggi bagi 2, itu mau angkanya 10 juta, mau 5.431, mau angkanya 2 atau 5, gitu. Itu tidak akan berpengaruh pada rumusnya. Jadi ketika kalian punya understanding atau pengertian pada rumus tersebut, tidak akan berpengaruh pada hasilnya, betul? Nah, pengertian atau understanding logika tersebut itu adalah bidang yang cocok untuk kalian punya logika yang kuat. Nah, itu ilmu-ilmu tersebut bisa kalian dapat dalam IPA. Ya, kalau misalnya dalam contoh pekerjaannya, industrial engineer, itu kalian misalnya perlu menghitung berapa beban yang dibutuhkan untuk membangun sebuah pabrik. Gitu. Batunya harus seberapa berat, kekuatannya seberapa, dan itu kan pakai fisika. Jadi kalau kalian mau jadi engineer, kalian harus masuk IPA. Masuk yang kedua ya. Software, kalau kalian lebih suka dengan, aku suka ngutek-ngutek komputernya aja, Sir, gitu. Lebih ke codingnya aku suka, Sir, gitu. Kalian cocok masuk ke dalam computer science. Kemarin tuh kita sudah belajar sedikit tentang coding dengan Scratch ya, dengan Google CS First. CS First itu CS-nya itu maksudnya adalah computer science ya. Dalam computer science ini, lulusan akan belajar untuk ilmu yang lebih luas dalam penggunaan teori dan konsep komputer ya. Lebih ke dalam development atau pengembangan software. Fokusnya itu digital development atau konseptual. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, kalau kalian mau belajar teknik komputer itu barangnya ada, fisik ya. Kalian akan beroperasi dengan komputer secara benda gitu. Kalian akan beroperasi dengan alat-alat robot, kalian akan beroperasi dengan remote-remote jaringan gitu. Nah, kalau kalian belajar ilmu komputer atau computer science, itu fokusnya lebih ke digital atau konseptual gitu ya. Contohnya kita bisa dalam karir gitu. Software developer. Kalian pasti pernah dengar apa itu Windows, apa itu Mac OS, apa itu Adobe, apa itu Photoshop. Nah, bisa mau tanya, bukan karir. Bendanya, barangnya tuh ada nggak sih? Kita nggak bisa pegang gitu ya. Jadi, si dalam karir software developer itu mereka akan bersentuhan dengan benda yang tidak kelihatan. Jadi, kalau misalnya nanti kerja gitu ya, wah ngetik terus, coding terus tiap hari, tapi hasilnya mana nggak kelihatan. Karena barangnya memang nggak ada. Barangnya itu nggak fisik, barang itu digital. Bikin software, gitu, bikin website, bikin game. Kalau kalian bikin game kan nggak ada yang seperti, oh bentuknya seperti ini, kan belum ada. Nah, di situ. Kemudian itu mereka juga akan bisa menjadi data scientist. Data scientist itu apa sih? Misalnya kemarin kita 2 tahun lalu ada pemilu ya, ada pemilihan umum. Dalam pemilihan umum itu data scientist akan menghimpun data. Misalnya Presiden A di Aceh dihitung pemilunya. Sebelum pemilu malah gitu ya. Oh, proyeksi di Aceh itu Presiden A yang akan menang 62%. Taunya dari mana? Dengan diteliti, dengan dicari, mereka ngumpulin data. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga kalian jadi IT security analyst. Kita baru dengar berita tadi malam ya, kemarin. Itu ada data 15 juta pengguna Tokopedia bocor. Kalian cuman mungkin pikir, apa sih kok bocor data gitu? Emang pentingnya apa? Cuman email doang sama nomor handphone. Pentingnya apa? Nah, ini sebenarnya penting banget gitu. Karena salah satu yang kita sangat lindungi dalam diri kita itu adalah privacy, data pribadi kita. Ya. Dalam privacy kita, misalnya kalian tuh nanti kalian kayak ada stalker gitu kan, serem tahu nggak sih? Gimana ya jelasinnya? Gini, Mr. Julio itu kuliah di UT gitu ya, Universitas Terbuka. Tapi kalian kan nggak ada yang tahu masa kecilnya Mr. Julio seperti apa. Dengan kalian tahu
nama dan emailnya Mr. Julio secara lengkap, orang bisa aja langsung stalking ke Facebook kita. Oh, Julio Suryo Putra, emailnya ini, mereka kan stalking. Mereka kan cari, oh, rupanya Mr. Julio itu tahun 2012 pernah ke Thailand. Oh, rupanya Mr. Julio itu tahun 2010 itu anaknya kayak gini mainannya. Nah, informasi seperti itu berbahaya kalau misalnya disebarluaskan. Nah, kalau kalian belajar ilmu komputer, itu kalian akan belajar soal IT security. Ya, itu kalian akan pelajari celah security atau keamanan dari sebuah website itu di mana. Itu akan belajar. Nah, jurusan yang kalian cocok, itu kembali lagi IPA masih. Duh, kok IPA lagi? Kenapa kok masih IPA? Karena even if kita belajar teori gitu ya, logikanya tetap harus jalan karena pengembangan saintis secara keilmuan itu lebih kuat di bidang IPA. Dan hal-hal yang diteliti itu lebih banyak berhubungan dengan angka juga. Kalau kalian berurusan dengan data scientist, itu kalian akan mencari, oh, 10.000 orang yang sudah memvote atau apa ya bahasa Indonesianya? Yang sudah memilih satu calon gitu ya. Kalian akan berurusan dengan ribuan angka, jutaan angka. Jadi kalau kalian masih mau masuk computer science, kalian suka dengan keilmuannya. Aku suka coding, sir. Aku suka membuat program baru gitu. Kalau misalnya contohnya si Nadiem Makarim gitu ya, CEO Gojek, dia itu basicnya ilmu komputer. Makanya dia bisa bikin sebuah aplikasi Gojek yang sedemikian kuatnya. Jurusan yang harus kalian pilih tetap IPA, karena kalian masih butuh logika yang kuat di sana. Nah, tapi aku maunya masuk IPS. Terus gimana? Tenang, masih ada pilihan ketiga. Ya. Pilihan ketiga dari jurusan kuliah yang ada di Indonesia gitu ya adalah Informatics Management atau Manajemen Informatika. Ya. Kalau tadi si engineering itu belajar soal hardware, kemudian si scientist atau computer science itu belajar soal software, manajemen informatika ini akan belajar soal orangnya. Ya. Just having a webinar and then I'm also kind of apa? Oh, nice. Is it good? Good. Oke. Kita akan belajar soal orangnya. Di sini manajemen informatika itu akan belajar untuk menganalisis kebutuhan bisnis atau requirement atau proses bisnisnya, mendesain sistem berdasarkan tujuan dari organisasi. Contohnya seperti apa? Gini, kan tidak semua orang itu mengerti teknologi, tidak semua orang mengerti IT. Mungkin kalian menjelaskan ke nenek kalian apa itu IT, nenek kalian akan bingung. Tapi banyak ide-ide yang perlu ditranslate atau diterjemahkan dari bahasa awam menjadi bahasa teknologi. Itu adalah fungsi kalian dalam manajemen informatika. Contohnya gini, Mr. Julio orang awam gitu ya. Kemudian misalnya Joshua, kamu itu adalah seorang manajemen informatika. Mr. Julio nggak ngerti. Aku tuh mau bikin aplikasi gitu, aplikasi buat handphone. Gitu. Aku mau bikin apps. Pokoknya kamu tahu TikTok kan, yang bisa joget-joget sambil dengar lagu gitu, ya. Aku mau bikin aplikasi kayak gitu, tapi nggak pakai video, cuman suaranya aja. Gimana caranya? Nah, kamu sebagai manajemen informatika, Joshua itu akan oke. Oh, dia maunya seperti itu. Oke, aku akan koordinasi dengan orang hardware, dengan orang software untuk bekerja sama membangun sebuah aplikasi tersebut. Karena kamu mungkin nggak bisa, gitu. Kamu nggak fokus dalam development aplikasi, tapi kamu punya ilmu untuk menerjemahkan bahasa-bahasa tersebut. Problemnya dengan dunia IT itu banyak sekali jargon-jargon atau istilah yang sulit diterjemahkan ke bahasa orang awam. Misalnya kalau kita sebut download atau upload, mungkin masih simple. Gitu. Tapi begitu kita sebut dengan API, HTML-nya, kemudian code-nya seperti ini, orang tidak mengerti. Fungsi orang yang belajar manajemen informatika adalah membumikan atau simplify bahasa-bahasa sulit tersebut untuk membuat sebuah bisnis. Fokusnya itu lebih ke business development atau planning. Karir yang bisa kalian
pilih nanti. Misalnya kalian bisa jadi bisnis analis. Kalian misal bekerja sama dengan kedai kopi jiwa gitu. Kalian akan pikirkan gimana caranya lebih efektif. Kalian bisa belajar soal UI dan UX development. Nah, ini menarik. UI dan UX development. UI itu adalah user interface. Jadi kalau kalian lihat di komputer kalian gitu ya, atau mungkin di handphone kalian, kalian pasti menemukan ada tombol close, tombol back, tombol maximize, minimize. Atau kita kemarin sudah belajar soal membuat game ya, kita punya tombol restart, tombol memasukkan nama. Nah, fungsi-fungsi tombol-tombol tersebut disebut sebagai user interface. Ini adalah salah satu contoh mengsimplify atau membumikan fungsi komputer. Kalau kalian belajar kodenya kan berarti kan kalian harus ngetik panjang-panjang gitu. Gimana caranya supaya bisa buat tombol ini bisa diklik. Dengan user interface ini adalah fungsi atau tombol yang sudah kalian buat supaya mudah diklik. Nah, ini ada hubungan dengan UX. UX itu disebut sebagai user experience atau pengalaman pengguna. Kalian pasti familiar dengan handphone Android atau mungkin dengan iPhone. Gitu ya. Akan ada saat ketika kalian sudah dari kecil ya, kalian 14 tahun, 15 tahun, pakainya handphone Android. Satu ketika, mama kamu ada rezeki banyak gitu ya, kan dia ambil, oh ini sini handphone Android-nya. Nih, kamu pakai handphone iPhone 12. Wih, keren. Tapi selama ini kamu biasa dengan navigasi Android. Ketika diganti dengan iPhone, kok gini? Loh, tombol back-nya mana? Kok aku gimana caranya balik ke home screen? Gimana caranya ini? Gimana caranya buka setting? Itu semua berbeda. Itu disebut sebagai user experience. Dua-duanya iPhone dan Android itu punya UI atau user interface yang berbeda. Sehingga pengalaman penggunaannya itu berbeda. Kalian akan riset di situ bagaimana cara pakai handphone yang paling mudah. Jadi itulah UX, UI, dan UX development. Dan masih ada lagi IT consultant, kalau misalnya kalian ada orang-orang yang butuh masukan soal gimana caranya supaya perusahaan saya lebih aman, gitu, atau bagaimana proses kerja saya supaya lebih mudah. Itu menjadi IT consultant. Nah, jurusan yang cocok di sini adalah IPS. Nah, kali ini karena kalian bakal belajar banyak soal bisnis, soal proses kerja, bagaimana mencapai profit, bagaimana berinteraksi dengan satu orang dengan orang lain. Di sini jurusan yang cocok untuk kalian adalah jurusan IPS. Karena kalian akan belajar seputar ekonomi, kewirausahaan, social skills, dan sebagainya. Jadi kita refresh dikit. Jadi fokus karir teknologi itu dibagi menjadi 3 cabang, yaitu seputar hardware, software, dan brainware. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Ya. Karena rupanya masih ada cabang lain. Tapi kita akan bahas. Nah, pertanyaan pertama, yang stereotip kedua yang sering terjadi adalah, bro, lu kan anak IT nih. Bisa nge-hack FB temen gue nggak? Atau bisa nge-hack FB orang nggak? Biasanya om-om gini yang bilang, oh, misalnya, oh Albe, kamu kan anak IT, bisa dong ya nge-hack FB temannya om. Ya. Nah, di sini memang dalam dunia IT itu ada common skills atau skill-skill yang biasa hampir semuanya punya. Pertama itu semuanya pasti akan belajar programming. Bahasanya apa tergantung kampusnya. Tapi basically programming itu adalah sebuah kegiatan menyusun baris kode untuk memerintahkan komputer menjalankan sebuah fungsi. Ya. Kita sudah belajar coding, kita sudah belajar programming, itu adalah ilmu yang wajib dimiliki oleh anak IT. Kalaupun nggak bisa-bisa banget, setidaknya harus mengerti prosesnya. Kalian kemarin belajar soal Adobe Flash di sekolah, dan ketika kita online teachingnya, kita pakai Google CS+. Kalau di Adobe Flash itu kalian harus ngetik, gitu ya. Harus ngetik, oke, code-nya seperti ini. Kemudian di CS+ itu kalian cuma masukin blok-bloknya saja. Blok-bloknya ini berfungsi sebagai kode yang akan digunakan. Di situ kita belajar logikanya. Ketika kita sudah bisa menyusun program-program tersebut, baru kita masuk ke step kedua, yaitu development.
bergabungkan fungsi program untuk menciptakan sebuah produk. Misalnya kita sudah belajar soal membuat game menembak, ya, menembak lebah, memukul lebah, gitu, game sniper. Kita kan menulis beberapa baris kode ya. Pertama adalah kode untuk senjatanya, kemudian kalian membuat kode untuk lebahnya, kemudian kalian menulis kode untuk sebuah permainannya tersebut di scene 1. Gitu. Di situ kalian gabungkan untuk membuat sebuah produk. Proses tersebut itu disebut sebagai development atau pengembangan. Akan ada banyak development yang kalian pelajari, yaitu software development, web development, IT development. Jadi development itu adalah sebuah proses menggabungkan banyak kode. Ya. Dan ilmu-ilmu tersebut biasanya dimiliki oleh praktisi IT atau teknologi. Oke, kita lanjut ya. Dari situ akan ada stereotip lain. Bro, lu kan anak IT, pasti jago desain. Misalnya mama nih, ibu-ibu, tolong dong bikinin mama website gitu, tapi desainnya kayak websitenya Apple ya. Padahal kamu lagi coding video game gitu ya. Nah, kalau memang kalian suka dengan teknologi, kalian suka dengan komputer, tapi memang coding atau logika itu bukan sisi kuat dari diri kalian gitu. Jangan berkecil hati, masih ada pilihan pekerjaan atau jurusan lain yang bisa kalian pakai atau kalian pilih. Nah, ini tadi kita sudah tahu anak IT pasti suka teknologi, tapi orang suka teknologi belum tentu anak IT. Ya. Cabang terakhir dari ilmu teknologi yang bisa kalian pilih adalah multimedia. Jurusannya di kampus nanti adalah Desain Komunikasi Visual atau DKV bisa disebutnya ya. Di jurusan DKV ini kita akan belajar soal ilmu komunikasi yang menggunakan elemen-elemen visual atau rupa. Nah, elemen visual ini kita biasanya gunakan dalam komputer. Ketika kalian suka bermain dengan Photoshop, dengan Adobe Illustrator, atau dengan Corel, atau mungkin kalian suka ngedit video gitu ya. Itu adalah salah satu cabang dari ilmu komputer juga. Tidak fokus ke 100% penggunaan komputer, tapi lebih ke sisi art atau seninya. Di situ fokusnya adalah ke user experience dalam bentuk art atau seni. Gimana kita bisa bikin bumper atau pembuka video yang menarik. Bagaimana kita bisa bikin poster digital yang bagus. Karirnya sendiri banyak banget. Gitu. Lebih ke video editor, bisa jadi visual artist, itu kalian suka gambar-gambar manga atau manhwa gitu ya. Mungkin bisa jadi game designer. Tadi ada game developer yang bikin sistem gamenya. Nah, game designer adalah yang menggambar landscape-nya bagaimana, karakternya seperti apa, gitu. Kalian juga bisa menjadi fotografer atau videografer. Dan paling famous sekarang adalah menjadi content creator. Sekarang kalian masih suka main TikTok ya, suka main dengan Instagram atau main YouTube. Nah, kalau kalian belajar multimedia dengan benar, gitu ya, menyampaikan ilmu kalian gitu, dengan komunikasi yang baik dan benar, nggak sekedar recording TikTok, tapi bikin konten yang berguna gitu. Misalnya TikToknya nggak cuma sekedar joget-joget. Gimana kalau joget-jogetnya kalian ganti dengan joget-joget untuk ngapalin rumus fisika? Susah ya. Tapi di situ, misalnya kemungkinan kalian untuk membuat sebuah konten yang lebih bagus atau lebih menarik gitu ya, itu besar sekali kalau kalian masuk ke jurusan desain komunikasi visual. Kalian bisa juga jadi web designer ya. Nah, jurusan yang cocok di sini itu kalian bisa masuk IPA atau IPS, itu sebenarnya nggak terlalu punya efek ke jurusan multimedia atau DKV ini. Nah, tapi kalau memang kalian mau fokus sesegera mungkin, aku mau fokus untuk belajar ini, DKV. Aku memang suka gambar kok. Aku suka ngedit video gitu. Nah, Mister bisa sarankan kalau kalian ngambil SMK, Vocational High School. Memang kedengarannya tidak menarik. Aduh, anak SMK, pasti anak STM nih, tukang tawuran. Tapi itu STM zaman dulu. Teknik mesin ya, biasanya bawa rantai motor gitu diputar-putar, budut. Nah, sekarang
Nggak kayak gitu. STM, sekarang itu kalian sudah belajar punya SMK jurusan multimedia, jurusan desain grafis, atau malah kita punya SMK jurusan musik gitu. Jadi banyak banget SMK yang langsung fokus ke bidang yang kalian mau. Gitu. Salah satunya adalah DKV atau multimedia. Kalian bisa cari SMK jurusan multimedia atau desain grafis. Ada beberapa di Tangerang dan itu cukup recommended. Ya. Atau mungkin kalian tetap mau masuk SMA dan ikut les di luar bisa aja gitu. Tapi kan waktunya terbatas. Kalau kalian memang ambil SMK jurusan komputer atau multimedia, itu waktunya bisa maksimal untuk digunakan belajar. Ya. Jadi pertanyaan kalian setelah kalian belajar tadi seputar teknologi ya, kalau besar, kamu mau jadi apa? Kalian mau jadi programmer, mau jadi developer, mau jadi bisnis analis, atau mungkin kalian mau jadi fotografer, mau jadi video editor. Itu terserah kalian. Kembali ke kalian. Tapi logikanya seperti itu ya. Jadi definisi anak IT itu luas memang. Tapi bisa kita simplify ke dalam cabang-cabang yang bisa kita fokuskan. At the end, atau pada akhirnya kalian akan belajar semuanya. Kalian akan belajar soal bagaimana coding, bagaimana foto, bagaimana desain, itu pasti belajar semuanya. Tapi pesan Mister adalah don't be jack of all trades. Gitu. Jangan belajar semuanya, tapi setengah-setengah. Lebih baik kalian belajar satu hal. Tapi pastiin, kalian jago banget di hal itu. Sampai nggak ada yang bisa ngalahin kalian. Entah menggambar, entah coding, atau di luar itu pun. Kalian tahu beer pong ya, yang suka ngelempar bola pingpong ke dalam gelas gitu. Itu ada world competition-nya gitu. Kalau kalian jago banget, bisa menang di situ, pasti banyak endorse-nya. Nah, kalau kalian memang aku merasa, aduh, aku kurang minat belajar gitu. Aku lebih suka jadi selebgram aja, tinggal foto-foto. Nggak apa-apa, bagus. Yang penting kalian fokus ke satu bidang gitu. Jadi misalnya kalian mau jadi selebgram, pastikan jadi selebgram yang cantik, yang punya kepribadian gitu, yang menarik, yang sopan. Itu orang-orang pasti suka. Ya. Dan pesan Mister juga adalah sekarang kalian tuh generasi Z ya, generasi masa depan. Semakin ke depannya, teknologi itu akan semakin dekat dengan kalian. Kalian sekarang dokter aja tuh udah pakai komputer gitu untuk USG ya, untuk X-ray dan sebagainya. Di situ kalian harus belajar kalau semua cabang atau jurusan itu akan bersentuhan dengan teknologi. Meskipun kalian tidak akan jadi anak IT secara sepenuhnya, pastikan kalian belajar mengenai pengembangan teknologi. Oke? Nah, cuma sampai situ yang Mister mau bagikan untuk kalian. Dan kalau kalian mau tanya-tanya, di worksheet kalian itu sudah ada pertanyaan. Mister nggak banyak-banyak, cuma 5 pertanyaan aja. Di situ kalau kalian ada pertanyaan, aku nggak ngerti bagian ini, bagian itu, kamu bisa chat Mister Julio di Line, atau bisa kirim email, atau bisa DM di Instagram. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, deadline-nya adalah hari Jumat tanggal 8 ya, jam 4 sore. Itu gampang kok. Ini seperti visualisasi kalian nanti besar mau jadi apa gitu ya. Sudah ada bayangan belum? Kalau memang suka komputer, mau pilih jurusan yang mana? Ya. Jadi kalian nggak sekedar jadi anak komputer yang suka-suka aja, tapi bisa jadi anak komputer yang berguna. Jadi sekian untuk hari ini sharing sessionnya. Semoga kalian sehat di rumah, semoga tidak ada yang sakit, semoga keluarga kalian baik-baik saja dan makan teratur, olahraga teratur. Yang puasa selamat puasa, yang tidak puasa kita saling menghormati. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan.